Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme, bidang politik dan struktur pemerintahan. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Mereka juga melakukan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan, seperti penangkapan Pangeran Diponegoro dan pembunuhan Sultan Hairun. Lewat cara-cara busuk inilah, pemerintah kolonial dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Akibat campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintah pribumi yang sering dilakukan oleh para pemerintah kolonial, para penguasa lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajah. Beberapa para penguasa pribumi pun mulai tidak memperhatikan rakyatnya. Pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Daendels telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 regentschaft atau kabupaten. Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepala pemerintah yang disebut dengan prefek. Seorang prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian, setiap regentschaft atau kabupaten dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Dalam struktur pemerintahan, dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Kuasa tertinggi adalah Gubernur Jenderal. Dalam pelaksanaan pemerintahan, juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia mereformasi pemerintahan pada saat itu. Raffles yang berpandangan liberal mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dalam adat istiadat dan ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Dalam hal ini, pemerintahan pusat dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara penguasa lokal. Pada masa pemerintahan Raffles, bupati sebagai penguasa lokal harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Seorang bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang residen. W. Daendels memberikan istilah itu dengan prefek atau landrost. Raffles kemudian membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial melakukan politik pasifikasi di beberapa wilayah. Bersatunya Hindia Belanda pada tahun 1905 dikenal dengan Pax Neerlandica. Masa setelah itu, wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa juga kita kenal sebagai NKRI. Selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Masa pemerintahan Daendels. Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Grote Postweg atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan dibuka pada masa Daendels memerintah Hindia Belanda. Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris.
Tindakan Dendels ini mendapat pujian dari Menteri Penjajahan, karena dengan membangun jalan itu maka akan mengurangi pengeluaran pemerintahan. Pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi. Meskipun jalan pos ini membawa perkembangan daerah yang dilaluinya, namun kritik pedas kepada Dendels dilontarkan karena pembangunan jalan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia. Masa pemerintahan Raffles. Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah dan kas pemerintah pun terisi. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas pun mulai dilakukan. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Setelah pemerintahan Raffles berakhir, diganti dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas. Perkembangan ini didukung oleh perkembangan di bidang perbankan. Sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Dampak lain dari pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos sehingga informasi semakin berkembang cepat. Sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia. Pada materi subtopik ini bisa disimpulkan bahwa kebijakan penjajah yang cenderung menindas dan intervensi politik di lingkungan istana kerajaan telah menempatkan penguasa lokal menjadi bawahan Belanda. Karena itu, rakyat menjadi rendah diri. Lalu, penjajahan orang Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintahan. Dan terakhir, mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Dampak dalam bidang sosial budaya. Penjajah bangsa barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas 1 sebagai yang tertinggi, kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi atau orang Indonesia dipandang sebagai masyarakat kelas 3, kelas yang paling rendah di mata mereka. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa barat juga telah membawa pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Hal ini tentu sejenak menimbulkan culture shock bagi kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Kemudian pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan sejarah dan budaya khususnya di Jawa mendapatkan perhatian khusus melalui bukunya yang berjudul History of Java. Buku tersebut membuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Selanjutnya ada dampak dalam bidang pendidikan. Pada awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru dan dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W. F. Edinburgh
yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1909 hingga 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 ILS di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah ini, murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke Stovia, ke Batavia, HBS. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar, lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang inilah, kaum terpelajar harus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu, yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober 1928. Kita sampai ke kesimpulan. Jadi yang pertama, untuk yang dampak dalam bidang sosial budaya, kebijakan penjajah Belanda cenderung diskriminatif sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat. Golongan pertama orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing, golongan ketiga orang Indonesia kulit sawo matang. Dampak dalam bidang pendidikan. Berkembangnya pendidikan yang diikuti kaum bumi putra telah melahirkan kaum terpelajar, yang kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia, yang kemudian ikut mendorong lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang informasi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.